Pas sampai maju aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Shadaqallahul 'azim. Pada malam hari ini kita memasuki pada malam 23 Ramadan. Dengan harapan malam hari ini, malam ganjil, kita dapat ketemu dengan Lailatul Qadar. Min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu, kita alhamdulillah jemaah masih banyak, berkurang kurang lebih 4 saf, yang bapak-bapak, yang ibu kurang 2 saf. Masih banyak berkat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk memelihara dan mempertahankannya. Yang sebentar lagi kita memasuki dari akhir Ramadan, dan tujuan kita berpuasa membentuk kepribadian yang bertakwa. Awal ceramah dulu kita katakan, alha orang yang lalai, orang yang bersenang-senang membuat dia lalai. Pada akhir Ramadan fase ketiga, kita sudah dipuji dengan fase ini dengan bersenang-senang masuk mall. Masuk mall, mencari mall baru, mencari barang-barang baru, sehingga kita lalai pada tujuan yang sebenarnya. Itulah dia al-hakumut takasur. Apa itu lalai? Mereka sibuk dengan pekerjaan yang bukan tujuan tertentu, bukan tujuan sebenarnya. Dia sibuk dengan belanja pakaian, dia sibuk dengan belanja makanan, tapi lupa dengan pembentukan kepribadian yang bertakwa. Sebenarnya kita ingin membentuk pribadi yang bertakwa. Dengan hidayah Allah, kita pelihara, kita mempertahankan untuk menjadi insan yang bertakwa. Lalu apa kaitannya dengan ayat tadi? Di dalam Al-Quran ini, ayat ini sebenarnya yang menyampaikan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, karena dia punya kampung. Tapi Pak RW mungkin mewakilkan ke saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura, sesungguhnya jika suatu kampung, qura itu kampung yang seperti apa nanti kita jelaskan. Satu kampung, satu tempat tinggal, satu rumah tangga, satu lingkungan, satu RT, satu RW, satu kecamatan, itu qura. Di dalam Al-Quran seperti itu. Lalu apa katanya? Amanu wattaqau. Pertama dia beriman, kedua dia bertakwa. Kita berpuasa dipanggil atas nama iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti Bapak Ibu di sini alhamdulillah kita semua termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jelas beriman, alhamdulillah. Ini yang maksud kita pelihara, kita pertahankan. Yang kedua, wattaqau adalah ketakwaan. Artinya hasil dari puasa kita, kalau puasa ibadah Ramadan itu kita diterima, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa lagi katanya? La fatahna alaihim. Allah bukakan. Jadi di sini kata-kata fatahna itu fi'il madhi yang mengatakan itu pasti. Agar apa? Agar umat Islam tidak lagi ragu bahwa benar Allah itu memastikan membuka keberkahan
kampung kita diberikan keberkahan. Kita berdoa, lepas puasa ini, kampung kita semakin berkah. Amin. Lalu orang bertanya, Pak, berkah itu apa? Berkah itu ada bagian macam-macam. Pertama, yang paling ringan keberkahan itu adalah kebersihan lingkungan. Karena kampung kalau tidak bersih tidak berkah. Rumah tangga banyak kotoran, rezeki tidak masuk, malaikat tidak masuk. Kampung banyak kotoran, malaikat tidak masuk, keberkahan tidak akan turun. Karena itu wajib bagi orang Islam untuk membersihkan lingkungannya. Bukan itu himbauan RT, bukan itu himbauan RW, tapi itu himbauan Al-Quran. Masih banyak orang tidak peduli dengan sampah. Itu makanya saya sampaikan ayat ini. Lalu kalau kita sudah berpuasa dengan bagus, iman yang mantap, keteguhan yang sudah kita capai, lingkungan kotor, keberkahan tidak tertutup. Kita kasihan kawan-kawan kita yang membuang sampah itu pakai jalan kaki. Gajinya sedikit banget. Satu rumah itu 50.000, ada yang 100.000, tak apa bayar semua. Coba di tengah-tengah panas terik matahari jalan kaki mengantar sampah dengan bau yang menarik. Andaikan tugas itu diberikan kepada kita, mampu nggak kita? Masa kita 50.000 saja tak ngasih? Itu kewajiban, bukan hanya salat ke masjid dan sebagainya. Kewajiban memberikan santunan bagi mereka yang tidak mampu, membersihkan lingkungan yang pekerjaan itu kita tidak mampu, wajib bagi kita. Inilah yang belum disadarkan oleh sebagian masyarakat kita. Lalu beban itu diberikan kepada seseorang yang mereka tidak mau menerima tanggung jawabnya. Bagaimana keberkahan Allah itu akan ada kalau kampung kotor? Yang kedua, keindahan. Keindahan bagian dari kesehatan. Karena itu bersih, indah, tertib bagian daripada barakah keberkahan. Jadi kalau jangan kita bayangkan bahwa keberkahan itu hanya kita dapat rezeki, hidup kita damai, rumah tangga belum. Yang lain yang ringan-ringan dulu, kebersihan lingkungan, kebersihan rumah tangga, kebersihan daripada kotoran, semua kita tata dengan baik. Begitu kehidupan umat Islam. Kenapa? Karena Allah menjamin la fatahna, pasti kata Allah. Karena itu biar mati pasti. Kalau dalam Qur'an itu tidak pasti. Tapi ini kata Allah pasti. Pakai menggunakan la fatahna, artinya meniadakan kemungkinan lain. Pasti yang memberikan keberkahan kepada Allah. Itu maksudnya yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, agar masyarakat kita peduli terhadap kebersihan lingkungan, menjaga la fatahna alaihim barakatim minas sama. Lalu berapa jumlah keberkahan itu Allah berikan tidak bisa kita hitung. Luasnya dari langit dan bumi. Bayangkan kalau itu bisa kita tunjuk, alangkah kesejahteraan bagi masyarakat kita terhadap lingkungan, terhadap rumah tangga, terhadap masyarakat, semua kita enak. Karena itu saya pikir ini Pak RW yang akan menyampaikan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah rahmatullah. Barangkali itu yang saya merasakan perlu disampaikan kepada kita agar kita melaksanakan ayat ini sesuai dengan perintah Allah, bukan perintah RT, perintah RW, itu perintah Allah. Jadi orang Islam yang baik, mari kita jaga lingkungan kita agar kita mendapat berkat Allah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad sudah memberikan masukan dan bermanfaat, khususnya dengan sobat bagi ibu bapak yang memiliki usul wanita dengan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dalam bangsa hubungan dan benda usul agar keberkahan dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.